garisnya jadi besar, saya perkecil dulu deh garisnya. Ya, nih, terus kita copy lagi ini. Kita copy ya, biar. Ini, semua ya. Nah, sekarang besar sudut sudah selesai kita hitung ya. Jadi tadi bacaan muka dikurangi bacaan arah belakang, makanya di sini arah pertama dibuat 0. Yang biasa dan luar biasa. Hasil biasa dan luar biasa ini di rata-rata, rata-ratanya ini. Nah, sekarang sudah kita copy karena ini rumus standar. Setelah kita copy baru yang minus-minus ini kita hilangkan. Untuk menghilangkan yang minus, ya, untuk menghilangkan yang minus ini contohnya aja minus 28 ini, maka minta 1 derajat dari sini. 1 derajat kita kasih ke sini. Berarti 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Berarti ini saya kurangi 1. Ini sudah, terus ini saya tambah 60. Yang 1 derajat itu jadikan menit kan jadi 60. Nah, nanti jadi positif. Sekarang yang ini minus 39. Minus 39 berarti saya minta dari sini, dari menit. Berarti menitnya saya kurangi 1. Sorry. Menitnya saya kurangi 1, bukan ini. Ya. Menitnya ini saya kurangi 1. Maka yang di sini detiknya ditambah 60. Nah, seperti ini. Sehingga nanti derajat menit detiknya itu akan tidak ada minusnya lagi. Gitu ya. Terus ini juga gitu. Nanti derajat menitnya ini nggak boleh minus dan derajat menitnya itu nggak boleh ada koma. Di belakang angka nggak boleh ada komanya. Kalau detik masih boleh, 0,5 gitu masih boleh. Tapi untuk untuk derajat sama menit nggak boleh ada komanya. Oke, 1 selesai. Yang berikutnya ini minus. Nah, kalau yang sudutnya ini yang derajatnya yang minus, ya, yang derajatnya yang minus, maka ini derajatnya ini ditambah 360 derajat. Ditambah 360. Sorry. Ini ditambah plus 360. Hasilnya segini. Sudah, ini sudah, nggak ada yang minus. Terus di sini rata-ratanya juga sudah nggak ada ya di dalam angka di belakang koma nggak ada. Biarin saja kalau ini nggak apa-apa. Berarti yang kedua sudah. Yang ketiga juga gitu. Ini kebetulan minus juga, ya. Kebetulan minus. Maka yang di sini ini minta 1 dari sini, minta 1 derajat. Terus ini ditambah 60. Oke, yang ini juga minta 1 derajat, di sini ditambah 360. Oke, tuh kok 360, 60 maaf bukan 360. Oke, terus ratanya yang berikutnya lagi ini juga. Ini berarti tambah 360, tambah, sorry. 360, oke. Terus yang ini berarti karena minus diambil 1 dari sini, dari derajatnya diambil 1, jadikan menit berarti tambah 60. Kemudian karena detiknya juga masih minus, ambilkan 1 dari menit, ini ditambah 60. Nah, seperti itu. Sehingga ini hasil besar sudutnya sama antara biasa dengan luar biasa. Rata-ratanya akan sama. Itu ya. Yang di sini juga gitu. Ini menitnya minta 1 dari derajatnya. Berarti ini dikurang 1. Ini ditambah 60. Itu.
Sudah, berarti ini dikurangi 1 menit, detiknya ditambah 60. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini kita lihat di sini. Ini masih ada angka di belakang koma 0,5 ini. Maka ini bisa ditambahkan ke sini apabila detiknya kurang dari 30. Tapi karena detiknya lebih dari 30, maka detiknya ini yang dikurang 30. Kalau lebih dari 30. Dikasihkan kemana? Dikasihkan ke menit. Ini berarti saya kurangi 30. Oke, sehingga yang di sini yang tadi 30 detik tadi jadikan menit berarti ini ditambah 0,5. Tambah 0,5. Hasilnya segini. 93 derajat 10 menit 1 detik. Gitu ya. Nah, yang ini berarti ini ya, ini detiknya yang minus, maka ini ambilkan dari menit. Minus 1 ini ditambah 60. Sudah selesai. Yang ini derajatnya saja, berarti ini ditambah 360. Selesai, nggak ada minusnya dan nggak ada angka belakang koma, ini nggak ada angka. Terus ini sudah sama, oke, ini menit sama detiknya yang minus, berarti diambilkan dari derajatnya. Minus 1, ini tambah 60, minus 1 juga. Terus ini ditambah 60. Oke, selesai, ini sudah benar. Oke. Yang terakhir, ini sudah betul, nggak ada minusnya, terus ini. Oke ya, selesai, menghitung sudutnya sudah selesai. Sekarang kita lihat hasil pengukuran jarak optis. Jarak optis itu adalah bacaan atas kurangi bacaan bawah kali 100 kalikan sinus kuadrat dari sudut vertikal. Jadi bacaan atas ini BA min BB ini kali 100 ya, dikalikan sinus sudut vertikalnya adalah ini derajat ditambah menitnya di sini, menit saya ke atasin ya, menit dibagi, jadikan derajat ya, dibagi 60, ditambah detiknya itu yang atasnya, dibagi 3.600, sudah, ini derajat, kalikan pi per 180, oke, kurung tutup, sudah, terus kurungnya ada 2 ya, terus ini saya kurung 1 lagi dikuadratkan. Ini jaraknya. Gitu ya. Yang di sini juga sama jaraknya. Kita cek lagi. Ya. Sebenarnya di copy bisa. Bacaan atas kurangi bacaan bawah kali 100 dikalikan sinus sudut vertikal ini ditambah kayaknya ini oh ya, ini ditambah ini menit ya, menit per 60 ditambah detiknya ini per 3.600 karena jadikan derajat ya, kemudian kali pi per 180 kurung buku tutup, sudah, terus dipangkatkan 2 kuadrat. Oke. 32 meter tadi jarak langsungnya berapa? 31. Nah, ini bedanya itu. Ini 32 meter saya pendekkan saja. Ya. Oke, saya tinggal copy saja ke sini. Ini jaraknya. Nah, jarak ini.
Ya, kalau nggak teliti membaca rambu ukurnya, contohnya, ini hasilnya 32, yang satu 30. Ini karena nggak teliti. Padahal jarak langsungnya 31. Jadi titik BM1 ke BM2 ini sekian, kemudian BM2 ke ini sekian ya, 31 ya. Nah, nanti yang aduh kurang gede. Nah, terus yang jarak optisnya itu BM1 ke BM2 itu 32,29, BM2 ke BM1-nya padahal jaraknya harusnya sama, ini 30,3. Nah, ini akan beda. Padahal harusnya ini sama dengan ini juga. Ya hampir-hampir sama lah, enggak anu persis. Gitu. Jadi kalau salah kayak gini ini biasanya baca rambunya kurang teliti. Nih, ini 20,8, ini 21,2. Di sini 21,24. Gitu. Nah, ini juga gitu. Ini 31, 30,09, bedanya hampir 1 meter. Di sini 30,27 jarak langsungnya. Itu biasanya karena ketelitian membaca rambu ukur. Ini 17, 17,6, 17,3, di sini 17,75. Dan seterusnya. Ya, ini jarak optis. Jarak optis itu dari mana? Nanti kita bahas tentang takiometri, kita akan membahas ini. Dari mana asalnya. Itu ya. Sementara kita pakai dulu. Jarak optis itu bacaan atas kurangi bacaan bawah kali 100 kalikan sinus kuadrat sudut vertikal. Ini 37, ini 39, ini jauh juga gitu ya. Ini 46, 47. Sementara di sini 47,3 gitu. Terus ini 41,29, ini 41,6. Di sini tadi 41,59, 40,59. Jadi intinya ini membaca rambu ukurnya kurang teliti. Nanti jaraknya kita pakai yang ini saja. Oke ya, kita pakai jarak langsung saja. Sekarang ini data. Kita sudah punya sudut. Ini punya sudut, titik, jarak, dan sudut. Jaraknya nanti kita pakai jarak langsung saja dulu. Ya. Sekarang titik, jarak, dan sudut ini saya pindahkan ke sudut ini. Nah, ini saya pindahkan. Jaraknya saya ambilkan dari jarak yang tadi ini. Ya. Terus sudutnya saya ambilkan dari sudut BM1 itu saya ambilkan dari BM1 ini. Ya. Terus sudut BM2 saya ambilkan dari sudut BM2 ini. Ya, kemudian jarak BM2 ke S saya ambilkan dari BM2 ke S ini. Oke, terus sudut S yang saya copy derajatnya aja ya, menit detiknya nanti tinggal ngopi ke samping saja. Sudut S-nya S mana S? Oke, sorry ini. Sudut S kemudian ini. Oke, terus jarak S sampai K saya ambilkan dari sini juga. S ke K ini. Sedangkan sudut K kita ambilkan dari sini juga sudut K. Mana K? Ini ya, 185. Oke, terus KJ1 jaraknya K ke J1 ini. Sudah, terus sudut J1-nya J1 ini, yang rata-rata tadi. Terus J1 ke J2, jaraknya J1, J2 ini. Terus yang J2, sudut J2-nya 174. Oke. Terus jarak J2 ke I
J 2 ke I. Oke, kemudian sudut I-nya. Sudut I itu ini. Terus I ke H. I ke, oh, I ke H ini. Jaraknya sudut H, ambil lagi sudut H. Terus H ke TB, jaraknya berapa? H ke TB. Terus sudut TB-nya, sudut TB 164. Oke. Terus TB ke Q. TB ke Q. Nih. Terus sudut Q besarnya sudut Q. TB ke Q. Sudut TB tadi sudah ya. Sorry. Ini sudut, sebentar. Saya ulang. Ini sudut Q ya. Sorry. Sudut Q. Sudut Q mana? Sudut Q. Sudut Q adalah ini. Sudah. BM1, BM1 sudah ada, jadi sini nggak usah. Jaraknya saja, jarak ke BM1 berapa? Q ke BM1. Ini, Q ke BM1. Oke, sudah. Nanti karena posisinya sama ini, derajat menit detik, maka yang derajat di sini saya copy saja. Ini ya, ini saya copy. Copy, terus saya taruh sini, saya paste aja. Nih. Jadi sekian derajat, sekian menit, sekian detik. Ya, sudah sesuai dengan yang ini 8331 17,5 ini. Yang ini juga gitu 223 47 23,5 ini. Udah ya, sudah selesai berarti sudutnya sudah pindahkan. Kemudian kita jumlah, jaraknya kita jumlah. Jaraknya kita jumlah. Oke, terus sudutnya juga kita jumlah juga. Sama. Ini. Dari sini sampai ke sini deh. Oke. Oke, ini derajatnya. Menit detiknya juga kita jumlah. Saya geser saja. Ini ya. Nih. Nah, jumlahnya adalah kalau derajatnya saya jumlah ini 1435. Menitnya saya jumlah 298. Detiknya kita jumlah adalah 240. Maka ini yang detik lebih dari 60 itu saya jadikan ke menit. Nanti menitnya juga gitu. Yang lebih dari 60 saya jadikan detik. Maka ini kalau kelipatan 60 berarti 240. Berarti ini saya kurangi 240. Minus 240. Oke, sudah. Yang ini saya tambah 240 itu berarti kalau bagi 60 adalah 4. Berarti ini saya tambah 4. Ini ya. Sudah, kalau sudah, maka ini kelipatan 60-nya adalah 300. Berarti ini saya kurangi 300. Minus 300. Oke, sudah. Kemudian yang di sini saya tambah 300 itu bagi 60 berarti 5. Ini saya tambah 5. Berarti jumlah sudutnya adalah 1440 derajat, 2 menit, 0 detik. Ini jumlah sudutnya. Jumlah sudut seharusnya berapa? Kita lihat di ini. Jumlah sudut seharusnya adalah 2N minus 4 kali 90. N-nya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Jadi ada 10 sudutnya. Berarti 2 kali 10, 20 dikurangi 4,
Ya, 20 kurangi 4 berarti 16 kalikan 90. Hasilnya adalah ini. 1440. Itu ya. 1440. Ini apa namanya? Harusnya. Hasilnya, hasil pengukurannya adalah 1440 derajat 2 menit. Berarti kelebihan 2 menit. Maka kesalahannya adalah sudut yang terukur ini dikurangi jumlah sudut seharusnya. Maka ini dikurangi 1440. Hasilnya adalah 2 menit. Karena ini detik, maka 2 menit dikalikan 60. Jadi 120 detik. Toleransinya berapa? Toleransinya adalah 40 akar N detik. Ya, maka 40 akar 10. Hasilnya adalah 126,49. Nah, kesalahannya hanya 120 detik, sementara toleransinya adalah 126 detik. Berarti kesalahannya masih dalam batas toleransi. Gitu ya. Ini masih dalam batas toleransi. Kalau kalau melebihi 126 ini, maka sudah di luar batas toleransi, maka pengukurannya harus diulang. Gitu ya. Nah, kalau misalnya ini melebihi batas toleransi, maka harus diulang. Mengulangnya bagaimana cara mencari mengulangnya? Kita lihat di sini di data. Dari data. Dari data ini antara biasa dengan luar biasa yang bedanya jauh mana? Gitu ya. Nah, yang bedanya jauh itulah kemungkinan terjadi kesalahan. Gitu. Maka disitulah yang nanti diulang. Ya, yang bedanya jauh, terutama menitnya ini, kalau ini menitnya tapi detiknya nggak begitu jauh detiknya, gitu. Hah? Ya, ya, Waalaikumsalam. Ya, seperti itu. Jadi nanti dicari yang ini, yang bedanya jauh, gitu, antara biasa dengan luar biasa. Nah, di titik itulah nanti yang mesti diulang, gitu ya. Itu kalau terjadi toleransinya itu apa namanya kesalahan yang terjadi itu melebihi batas toleransi, gitu. Oke ya. Sekarang kalau seperti ini kesalahannya masih dalam batas toleransi, maka cukup dikoreksi saja. Seperti halnya di teorinya, sebentar saya bukakan teori ya. Nah, good. Nah, sabar. Saya stop share dulu ya. Nah, sebentar. Terus saya share lagi yang ini aja biar aku bisa pindah-pindah. Kayaknya ini saja deh. Kelihatan? Kelihatan, Halo? Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kita lihat di teorinya ini kemarin kontrolnya ya. Kontrolnya ini tadi kontrol sudut, tadi sudah kontrol sudut, terus nanti kontrol yang ini. Tapi sudut dulu. Kita lihat bagaimana cara koreksi sudut. Koreksi sudut adalah besar kesalahan dibagi dengan jumlah titik kemudian ditambahkan atau dikurangkan. Jadi kesalahannya itu dirata-ratakan gitu ya. Sekarang kita lihat. Sudah kelihatan ya? Excel-nya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Pak.
Sekarang ini tadi kesalahannya 120. Maka koreksinya adalah minus dari kesalahan 120 detik. Maka karena ada 10 titik, maka 120 itu dibagi rata ke 10 sudut tadi. Jadi 120 dibagi 10 berarti 12. Masing-masing titik itu dikurangi 12 detik. Berarti di sini koreksinya adalah sama dengan ini. Koreksinya sama dengan ini. Ya. Oke, saya gini kan. Sudah, kalau sudah tinggal ini udah saya kunci, tinggal saya copy saja. Jadi semua dikoreksi. Dikurangi 12 detik. Berarti detiknya yang dikurangi. Derajat sama menitnya sama. Nih. Terus ini sama. Tapi detiknya ini dikurangi atau dijumlahkan. Ya, seperti itu. Nanti tinggal di copy ke bawah. Jadi detiknya saja yang dikurangi. Nanti kalau minus, nanti diolah lagi. Kita lihat saja sama-sama. Ada 3, 4, 5. Oke, terus saya copy langsung. Nah sekarang ada yang minus enggak? Oh, kalau ada yang minus, minta dari sini. Ya, ini kalau detiknya ada yang minus, maka minta dari menitnya. Kita minta 1, minus 1. Ini, tapi ini ditambah 60. Yang ini juga gitu. Ya, ini minus 1 juga. Yang di sini ditambah 60. Ya, ini juga gitu, minus 1. Ini ditambah 60. Oke, sudah. Masih ada yang minus? Enggak ada. Kita jumlah sekarang. Atau ini, oh ini saja. Ini kita jumlah. Ya, kita jumlah ya. Berapa jumlahnya? Oke. Oke. 300 berarti ini 300 detik berarti saya jadikan menit. Saya kurangi 300 berarti. Oke ya. Setelah saya kurangi 300 ini saya tambah 5. Kan 300 sorry. Mana tadi? Tambah kok sama. Tambah 5. Oke. 300 lagi, 300 menit. 300 menit berarti saya kurangi kelipatan dari 60, berarti 300 juga. Berarti ini saya kurangi 300. Dah, berarti ini saya tambah 5. Karena 300 dibagi 60 itu sama dengan 5. Nah, berarti kalau sudah seperti ini, hasilnya sudah sama dengan sudut yang seharusnya, ini sudutnya sudah dikoreksi. Ya. Jumlahnya harus sama dengan jumlah sudut seharusnya. Yang tadinya kelebihan 2 menit, 2 menitnya sudah dikoreksi sehingga hasilnya seperti ini. Gitu ya. Kalau sudah betul seperti ini, terus biar gampang nanti menghitung koordinatnya, ini saya jadikan derajat saja. Jadi menit detiknya saya jadikan derajat. Ini tambah 31/60 ditambah dengan 5,5 per 3.600. Nah, hasilnya 83,518. Yang lainnya juga gitu. Biar nanti menghitungnya lebih ringkas saja ini. Ya, sudah.
1, 2, 3, 4, 5. Oke. Saya copy ke sini. Nah, sudah. Kalau sudah seperti ini, di jumlah juga akan sama. Jumlahnya mesti 1440. Oke, berarti sudah benar nih. Ya, jumlahnya sudah benar. Kalau ini satuannya derajat, seperti ini. Nah, sekarang sudut sudah. Terus jaraknya sudah ada, titik juga sudah ada tadi. Nah, sekarang kita hitung koordinatnya. Ya, ada sheet koordinat di sini. Saya pindahkan agak saya perbesar saja deh. Nah, ini. Nah, nanti titiknya saya apa namanya? Saya ambilkan titik dari sini. Ini titik BM1, jaraknya adalah sekian, 31, sekian. Sudutnya BM1, sudutnya adalah ini. Sudut BM1 ya. Oke. Sudah, kalau sudah, nanti yang bawah sama. Ya, nanti ini. BM2. Jarak BM2 ke ini sekian, nanti sudutnya kita ambil sudut yang sudah dikoreksi ini. Gitu ya. Nah, sekarang ini tinggal saya copy saja. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, terus saya copy ke sini. Copy ke sini. Terakhir ini BM1. Saya copy aja. Nah, sudah. Sekarang sudah. Jaraknya kita jumlah. Berapa jumlahnya? Terus sudutnya kita jumlahkan. Oke, sama ya 1400 ini. Nah, sekarang azimutnya. Dari data ini, arah utara 0 itu di mana ya? Sebentar, kita lihat. Kayaknya yang utara 0 itu yang arah pertama tidak dibuat 0. Ini. Berarti dari S ke K. S ke K ini terbaca sekian ini. 158, 25, karena di sini ini arah utara 0. Ya, enggak ada data arah. Arah utara 0-nya di sini. Jadi S ke K ini terbaca sekian. Berarti ini sisi SK ini terhadap arah utara ini. Maka ini yang kita contek di azimut. Ini 158 derajat 25 menit 15 detik itu adalah azimut SK. Gitu ya. Maka kita lihat di koordinat sini SK mana ini. S ke K azimutnya sini adalah saya ambilkan dari yang tadi data ini. Kalau punyamu nanti yang arah utara 0 mana, nah itulah arah ke depan, arah ke K, ya ini arah ke depannya itu adalah bacaan berapa, itu adalah azimutnya. Saya tambahkan menitnya ini per 60 ditambah detiknya per 3600. Oke. Nah, ini 158 derajat tadi 25 menit 15 detik itu sama dengan 158 derajat 158,421 derajat. Gitu ya. Sekarang azimut K ke J1 itu adalah azimut SK ini seperti dulu semester 1 ya. Ini azimut SK ditambah 180 ditambah sudut K hasilnya berapa? Kalau hasilnya ini lebih dari 360 maka dikurangi 360. Yang di sini juga sama. Azimut KJ 1 ditambah 180 ditambah sudut ini hasilnya berapa? Lebih dari 360 saya kurangi lagi 360.
Nah, seperti itu. Dan seterusnya, sehingga ini bisa saya copy. Kalau nanti kurang hasilnya minus, berarti nggak perlu dikurangi 360. Kalau hasilnya lebih dari 360, dikurangi lagi 360. Copy terus sini. Nah, kalau sudah minus kayak gini, ini jangan dikurangi 360. Oh, ini dulu. Saya selesaikan dulu. Sampai Q ke BM1, ini lebih dari 360, nggak perlu dikurangi 360. Nah, hasilnya sudah. Sekarang Q ke BM1. Q ke BM1 sekian. Maka nanti saya menghitungnya di sini BM1 ke BM2 adalah Q BM1 ini tambah 180 tambah sudut BM1 ini dikurangi 360. Hasilnya sekian. Yang di sini sama kayak tadi. Ini tambah 180 tambah sudut ini dikurangi 360. Hasilnya sekian. Nah, sekarang untuk mencocokkan tadi yang ini tadi ya, saya kasih warna merah aja. Ini untuk mencocokkan ini benar apa enggak kita coba. Ini nulisnya saya tulis di atasnya tambah 180 tambah sudut ini kurangi 360. Nah, sama. Kalau sudah sama kayak ini berarti sudah betul. Oke ya, sudah betul berarti saya hapus saja ini. Oke. Sudah, jadi tadi mulainya dari awal itu ini dari data lapangan, kita hitung azimut-azimut berikutnya sampai ke sini. Sekarang kita sudah punya jarak dan azimut. Oke. Sudah, sekarang tinggal mencari selisih koordinat. Delta X adalah jarak kalikan sinus azimut. Hasilnya berapa? Delta Y adalah jarak dari kalikan kosinus azimut. Hasilnya berapa di sini? Nah, sekarang jarak kalikan kali sin azimut. Ini kali pi per 180. Oke. Minus ya. Kemudian yang Y itu jarak kalikan kosinus azimut. Ini kali pi per 180. Oke. Nah, benar nggak nih? Kita lihat. 194. 194 itu lebih dari 180. Berarti berada di kuadran 3 atau berada di kiri bawah. Kalau kiri bawah itu berarti X-nya minus, Y-nya juga minus. Berarti hasilnya ini. Betul ya? Berarti kalau yang ini 237 ini lebih kecil dari 270. Ini nanti juga X-nya akan minus. Ini selisih X-nya juga minus. Di sini juga minus lagi. Kalau 158 berarti X, apa namanya 158 itu berarti kurang dari 180 atau lebih 90. Berarti kuadran 2 itu X-nya positif. Di sini mesti negatif. Ini juga gitu. Ini positif, ini negatif. Kalau ini positif semua. Ini juga positif semua. Ini positif juga karena kurang dari 90. Yang ini X-nya negatif, Y-nya X-nya negatif, Y-nya positif. Ini juga gitu. Ini juga gitu sama. X-nya negatif, Y-nya positif. Nah, seperti itu. Kita coba copy saja. Kalau sudah jadi satu itu tinggal ngopi-ngopi saja. Nih, minus-minus. Ya, ini mesti X-nya plus, Y-nya minus. Ini plus, di sini minus. Yang ini juga 163 juga sama. X-nya plus, Y-nya minus. Yang ini plus dua-duanya. Ya, plus dua-duanya. Ini juga plus juga dua-duanya. Terus yang ini kurang dari 90 juga. X, Y-nya mesti plus. Ini X-nya minus, Y-nya plus. Ini X-nya minus,